Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Maria Patricia Ondisabda dengan NIM 1955072. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Tujuan dan kegiatan pembelajaran kali ini, yang pertama, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Sebenarnya apa sih bentuk aljabar itu? Bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Ada beberapa istilah dalam bentuk aljabar. Yang pertama, koefisien, yaitu faktor konstanta dari suatu variabel pada bentuk aljabar. Yang kedua, variabel, yaitu huruf atau simbol lain yang digunakan untuk mewakili bilangan atau nilai yang tidak ditentukan. Yang ketiga, konstanta, yaitu suku yang tidak memuat variabel. Yang keempat, suku, yaitu variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Yang kelima, suku sejenis, yaitu suku-suku yang mempunyai variabel yang sama dengan pangkat yang sama pula. Selanjutnya, bentuk umum dari bentuk aljabar, yaitu Kx plus minus C, di mana Kx dan C sebagai suku, K sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan C sebagai konstanta. Selanjutnya kita akan belajar tentang operasi pada bentuk aljabar. Yang pertama, ada operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Operasi ini hanya berlaku pada variabel sejenis. Contohnya, yang pertama 2x plus 3y plus 4x. Di sini 2x dan 4x merupakan variabel sejenis. Jadi kita bisa menggunakan operasi penjumlahan sehingga hasilnya adalah 6x plus 3y. Yang kedua, x dikurangi 4y kurang 6x kurang y sama dengan negatif 5x kurang 5y. Operasi yang kedua yaitu perkalian aljabar. Operasi ini bisa dilakukan untuk semua variabel. Contohnya, 4x dikali 2y sama dengan 8xy. Operasi yang ketiga yaitu pembagian aljabar. Di sini prinsipnya sama dengan perkalian, hanya saja variabel yang akan hilang dalam proses pembagian adalah variabel sejenis. Contohnya, 3x dibagi 2y sama dengan 3x per 2. Di sini faktor sekutunya adalah y. Selanjutnya, yang kita pelajari adalah sifat-sifat aljabar. Ada 3 sifat pada aljabar. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu x plus y sama dengan y plus x, dan x kali y sama dengan y dikali x. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian, yaitu bentuk yang pertama, dalam kurung x plus y tutup kurung plus z sama dengan x plus dalam kurung y plus z. Bentuk yang kedua yaitu dalam kurung x dikali y tutup kurung dikali z sama dengan x dikali dalam kurung yz. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif. Sifat ini adalah sifat yang meliputi operasi perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Bentuk yang pertama yaitu x dikali dalam kurung b dikurangi c sama dengan xb dikurangi xc. Bentuk yang kedua yaitu y dikali dalam kurung 2x plus a sama dengan 2xy plus ay. Selanjutnya, penyederhanaan bentuk aljabar. Untuk menyederhanakan bentuk aljabar, langkah yang harus kita tempuh yaitu yang pertama, mengelompokkan suku-suku sejenis. Yang kedua, melakukan operasi pengurangan dan penjumlahan koefisien suku-suku yang sejenis tersebut. Contohnya, sederhanakan bentuk aljabar 2x plus 3y plus 4x dikurangi 5y.
Maka di sini kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis, yaitu 2x plus 4x plus 3y dikurangi 5y. Lalu kita akan mengoperasikannya sehingga menghasilkan 6x dikurangi 2y. Selanjutnya kita masuk ke bagian penyelesaian masalah dengan bentuk aljabar. Di sini ada soal yaitu Pak Mansur memberi 600 koin kepada ketiga anaknya. Anak yang kedua diberi 25 koin lebih banyak dari anak yang ketiga. Anak yang pertama mendapatkan 3 kali dari anak yang kedua. Tentukan banyak koin yang diterima anak ketiga. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita harus memisalkan dulu. Koin yang diterima anak ketiga sama dengan X, lalu diketahui jumlah koin seluruhnya sama dengan 600. Karena tadi koin yang diterima anak ketiga sama dengan X, maka kita bisa membuat bentuk aljabar dari koin anak kedua sama dengan 25 plus X. Lalu koin anak pertama sama dengan 3 dikali 25 plus X sama dengan 75 plus 3X. Lalu yang ditanya adalah berapa banyak koin yang diterima anak ketiga. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menjumlahkan semua bentuk aljabar dari anak pertama hingga anak ketiga, lalu sama dengan 600, karena jumlah koin seluruhnya adalah 600. Sehingga di sini didapatkan X sama dengan 100. Jadi koin yang diterima anak ketiga adalah 100 koin. Nah, kesimpulan pembelajaran yang kita dapat yaitu banyak permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan secara matematis. Salah satunya dengan cara membentuk aljabar dari permasalahan tersebut, kemudian mencari solusi penyelesaian untuk masalah aljabar yang terbentuk. Video pembelajaran kali ini sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.